Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kentang yang enak banget. Nanti kita juga mau tambahkan pete, mumpung pete lagi murah. Kita bikin resep masakan dari pete yang banyak. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu kentang. Ini kita tadi sudah dibuang kulitnya. Kemudian ini kita potong kecil-kecil aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita rendam dulu di air supaya nanti warnanya nggak kecoklatan. Kalau sudah, di sini kita akan goreng kentangnya. Cara gorengnya juga gampang banget, tapi tinggal cemplung ke dalam minyak panas. Kemudian kita aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti kentangnya mateng. Nggak usah sampai yang kering banget, itu nggak usah, asal udah mateng aja kayak gini udah cukup. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini kita mau pakai pete. Ini petenya aku pakai yang banyak karena pete lagi murah. Ini segini tadi aku pakai 5 lenjer, katanya gede-gede banget, melenus-melenus. Kemudian di sini kita siapkan untuk bumbunya. Ada cabai, ini cabenya aku pakai yang rawit merah dan juga ada yang keriting merah. Kalau mau tambahkan yang hijau juga boleh. Kemudian kita akan tambahkan juga ada bawang putih. Ini bawang putih juga cukup kita iris-iris. Ada juga bawang merah atau berambangnya, kita iris-iris tipis juga. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan langsung memasaknya. Siapkan wajan tadi bekas goreng kentangnya, minyaknya sedikit aja ya, biar nggak kebanyakan. Kemudian kita gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita cemplungin lomboknya. Kita gongsong-gongsong lagi, kemudian masukkan gula, garam, mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau semua bumbu sudah rata, di sini kita akan cemplungin kentangnya. Nah, di sini juga akan kita tambahkan lagi kecap, tapi kecapnya ini aku pakai yang warnanya itu rada pekat fluffy, jadi kelihatannya itu agak kehitaman. Walaupun sebenarnya enggak semanis seperti kelihatannya. Nanti Fluffy bisa sesuaikan aja dengan kecap yang ada di rumahnya Fluffy. Kemudian ini kita akan aduk-aduk lagi. Ini masak kayak gini tuh nggak usah lama-lama Fluffy. Kalau ini sudah rata, kemudian kita akan cemplungin peteknya. Kemudian kita aduk-aduk lagi biar nanti peteknya itu pada saat dimaam tuh masih meletus gitu. Itu nanti enak banget rasanya. Seperti ini aja Fluffy. Ini sudah mateng. Aromanya harum banget, rasanya juga enak banget. Mumpung masih anget-anget, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, ataupun untuk lauk makan siang, ataupun untuk lauk makan malam. Kalau misalnya Fluffy mau pakai untuk bekal kerja, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng kembang gandul, atau yang biasa kita sebut juga kembang kates atau kembang pepaya. Ini rasanya enak banget. Aku juga mau kasih tipsnya supaya rasanya tuh nggak pahit banget. Nah, ini tadi aku beli di pasar, mumpung ada, kadang-kadang nggak setiap hari ada Fluffy, jadi tadi begitu ada di pasar langsung aku beli dan aku mau bikin resepnya untuk Fluffy di rumah. Karena udah lama banget ya, semenjak aku di kampung aku belum pernah bikin resep ini. Nah, hari ini aku mau bikin resepnya untuk Fluffy di rumah. Ini kembangnya kita petik-petik. Kalau bagian batang muda kita ikutin, bagian yang tua nggak usah. Kemudian kita rebus. Nah, ini salah satu cara untuk menghilangin rasa pahitnya Fluffy. Jadi pertama-tama kita rebus dulu. Jangan lupa tambahkan air. Jadi begitu dicemplungin mendidih. Setelah ini kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan rebus sekali lagi. Jadi kita siapkan lagi air panas. Kemudian kita cemplungin kembang pepaya, tadi sudah direbus satu kali. Kemudian kita rebus lagi. Jangan lupa garamnya ditambahkan ya. Nah, setelah ini, setelah mendidih lagi, kita angkat. Kemudian nanti dicuci pakai air yang dingin, bilas beberapa kali, terus nanti diperes. Nah, sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Ini aku siapkan ada lombok keriting, kemudian ada bawang berambang. Kalau misalnya Fluffy mau lebih pedas, boleh pakai lombok rawit ya. Ini boleh diulek ataupun ditumbuk ataupun di blender ataupun dirajang juga boleh. Kemudian kita akan siapkan wajan, kita gongsong bumbunya sampai nanti aromanya wangi banget. Kemudian kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahin lagi ada udang rebun. Kalau misalnya Fluffy nggak pakai udang rebun,
juga boleh pakai teri. Kemudian jangan lupa godong salamnya biar nanti makin wangi lagi. Kalau bumbunya sudah wangi banget, sekarang kita cemplungin kembang gandulnya. Nah ini tadi kembang gandulnya sudah diperes ya, jadi setelah direbus kemudian cuci dengan air bersih, kemudian diperes. Ini nanti pahitnya enggak pahit banget, masih ada sedikit banget pahitnya, cuma 1% aja, karena rasanya itu kalau misalnya nggak ada ketinggalan sedikit pahit itu nggak rasa maam kembang gandul ya. Dan tadi jangan lupa kita tambahkan gula, garam, penyedap rasa, kemudian kita akan masak lagi. Nanti jangan lupa diicip-icip, kalau rasanya udah enak banget baru kita akan angkat dan kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget sama lidah-lidah model kayak Fluffy Kasih. Ini enak untuk sarapan, untuk maem siang ya enak, untuk maem malam ya enak. Apalagi nanti kalau ada tambahannya bakwan jagung ya, ataupun tempe goreng sering ya enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep capcay sayuran yang enak banget, yang seger. Pertama-tama sini kita siapkan sawi, kemudian potong-potong. Untuk bahan sayuran lainnya di sini aku mau pakai kubis. Ini juga kubisnya kita potong-potong tapi rodok lebar-lebar aja. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai wortel, kita potong-potong juga. Jadi capcay kali ini tuh nggak pakai ayam, nggak pakai udang, nggak pakai daging, nggak pakai fish cake ataupun bakso dan lain-lain. Cukup sayur-sayuran aja. Jadi rasanya itu lebih ringan gitu. Kemudian ini aku mau tambahkan juga ada brokoli. Brokolinya juga mau aku potong, mau aku belah kecil-kecil. Jadi ini ada godong bawang, tapi godongnya itu cuma setiti banget karena tadi ke pasar terus sendirilah ya lali ora kegawa. Kemudian kalau semua bahan sudah siap, kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis aja. Ini ada bawang putih, kita geprek, kemudian kita cincang kasar. Wis ini aja. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita gongsong bawang putihnya. Sebentar aja, nggak usah lama-lama, asal dia udah wangi, nggak perlu sampai yang coklat banget. Kemudian kita akan cemplungin terlebih dahulu wortelnya, karena wortel kan rodok keras, jadi kita masukin dulu supaya dia lebih empuk. Kemudian kalau sudah digosong-gosong, di sini mau aku tambahkan lagi ada air. Kemudian kalau air sudah masuk, kita tambahkan lagi ada garam, penyedap rasa, kemudian gula pasir, dan juga ada merica bubuk. Kemudian aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin semua sayur-sayuran, mulai dari kubis, kemudian caisim, kemudian ada brokoli, dan juga sak godong bawangnya kita masukkan. Kemudian kita tambahkan lagi larutan tepung maizena ya. Jadi kita ambil tepung maizena sedikit, kemudian aduk-aduk pakai air, lalu kita siram ke dalam tumisan capcaynya. Nah kira-kira kayak gini aja Fluffies. Ini bagiku udah mateng, tapi kalau misalnya Fluffies mau lebih empuk lagi ya boleh nanti dimasaknya lebih lama lagi. Tapi kalau aku lebih senang itu masih yang ijo royo-royo kayak gini, terus habis itu masih krius-krius banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita mau pakai nasi hangat untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin tumisan dari godong kates atau godong gandul atau daun pepaya. Rasanya enak banget. Ini tadi sudah aku beli itu sudah dalam keadaan direbus gini Fluffies. Jadi kalau di pasar Kebumen itu banyak banget yang jualan godong kates gini sudah dalam keadaan direbus dan sudah tidak pahit lagi. Kemudian ini masih tetap kita cuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih, dipotong-potong, kemudian kita sisihkan. Sekarang kita akan siapkan untuk bahan tambahannya ya. Aku pakai tempe. Ini sajane lebih enak lagi pakai tempe sing rodok semangi, tapi hari ini lagi nggak ada ya wis pakai tempe sing masih seger aja. Ini aku mau potong kecil-kecil, panjang-panjang, boleh juga kecil-kecil kotak-kotak atau mau diremet itu juga boleh banget. Kemudian kalau sudah ini mau kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan langsung siapkan untuk bahan lainnya. Nah, ini bahan-bahan untuk kita pakai bumbu simple aja Fluffies, ada bawang, brambang, juga nanti kita pakai lombok.
Udah gini aja, kalau misalnya nanti Flavis mau tambahkan godong salam ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nah, untuk lomboknya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya Flavis mau nanti pedes, kayak Flavikasi kan senengannya nek masak ngene iki kan senengannya sih pedes. Jadi tak cabai rawit aja. Kemudian kalau misalnya Flavis nggak mau pedes ya boleh pakai cabai merah yang besar. Kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, baru kita cemplungin lomboknya. Gongsong-gongsong lagi. Kemudian di sini kita tambahkan bumbu yang ini kalau menurut klasifikasi bumbu magic. Ini namanya udang rebon Flavis. Ini nanti bikin aroma dan rasa masakan kita tuh enak banget, wangi banget. Kemudian kalau sudah digongsong-gongsong baru kita akan cemplungin tempenya. Nah, kalau tempenya sudah masuk, jangan langsung tambahkan bumbu dan bahan lainnya. Ini biar kita gongsong-gongsong dulu tempenya. Baru setelah itu kita akan cemplungin godong katesnya, tambahkan lagi air, gula, garam, penyedap rasa. Boleh pakai gulanya yang gula Jawa ataupun gula putih. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai kaldu-kalduan bubuk ya boleh, mau pakai micin ya boleh, enggak pakai penyedap rasa ya boleh. Rasanya udah gurih karena kita sudah pakai udang rebon. Kemudian ini kita akan aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti dirasa sudah cukup mateng. Kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, rasanya enak banget, rupanya ya masih ayu banget, ijo royo-royo ngerugi Flavis. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk sarapan ataupun untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terus kalau misalnya sarapan pagi-pagi pakai lauk ini nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan labu siam yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan labu siam. Kalau di tempat Flavikasi tuh ngomongnya itu walu jipang. Kemudian ini mau kita potong-potong, kita potong tipis-tipis memanjang aja kayak gini ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Kemudian nanti kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau tambahkan ada tahu kopong. Misalnya Flavis nggak ada tahu kopong juga bisa pakai tempe. Apalagi tempenya itu yang belum terlalu jadi Flavis itu nanti rasanya enak banget. Nah, ini tahunya mau kita potong-potong memanjang aja. Tapi misalnya Flavis mau kotak-kotak ya boleh, sasai Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah kita sisihkan. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi godong melinjo. Ini godong melinjo itu masih seger banget Flavis karena aku metiknya itu di halaman rumah. Jadi kalau sekarang beli, maksudnya masak godong melinjo itu nggak perlu beli, tinggal metik aja. Kemudian kita potong-potong dan sisihkan. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu-bumbunya sini lomboknya aku pakai pepek Flavis, ada rawit, ada yang gede dan juga ada yang hijau. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedas, lombok rawitnya boleh di skip aja. Kemudian tambahkan berambang dan juga kita tambahkan ada bawang putih. Ini bahan semuanya cukup diiris-iris, nggak perlu blender, nggak perlu ngulek. Jadi yang praktis-praktis aja deh. Kemudian sekarang kita siapkan minyak. Kemudian kita gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya itu wangi banget. Kalau sudah wangi baru kita akan cemplungin lomboknya. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah agak kering dan sudah wangi, baru kita akan cemplungin tahu kopongnya. Kemudian kita aduk-aduk. Ini jangan langsung dimasukin bahan-bahan lainnya ya. Biarkan gosong-gosong dulu tahunya sebentar. Kemudian baru kita cemplungin labunya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi sedikit air. Juga mau tambahkan lagi ada bumbu-bumbu lainnya. Aku mau tambahkan ada gula, ada garam, ada penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun pakai gula merah. Ataupun penyedap rasanya Flavis juga bisa tambahkan, mau pakai kaldu-kalduan boleh, mau pakai micin ya boleh. Bagi Flavis yang nggak suka dengan penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasanya itu udah enak. Kemudian kita akan masak lagi. Nah, di sini aku maunya labunya nggak sampai yang terlalu lembut banget, jadi aku maunya masih krius-krius dan juga godongsonya aku maunya masih tetap hijau, jadi aku masukinnya belakangan aja. Kemudian aduk-aduk sebentar.
Ya, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, rasanya enak banget, warnanya yo ayu banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita untuk lauk sarapan, untuk lauk makan siang, ataupun mau lauk makan malam ya cocok aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan buncis yang enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Pertama di sini kita siapkan buncis. Ini buncisnya tadi bagian ujungnya sudah dibuang, kemudian kita potong kecil-kecil tapi rodok panjang kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai cambah dele. Ini udah favorit Flavikasi banget pokoknya kalau udah ngomongin cambah dele. Kemudian udah pakai cambah dele, kita tambahkan juga ada tempe. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe, juga bisa pakai tahu yang kopong, itu juga nanti rasanya enak banget. Ini tempenya kita potong kotak-kotak aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan lagi untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya nanti di sini kita pakai yang simple aja, cuman asal bumbu seadanya di rumah aja. Di sini kita siapkan brambang atau bawang merahnya, kemudian kita iris tipis-tipis. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi, aku mau pakai bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lombok. Nah, di sini aku pakainya rawit dan juga besar karena aku mau pedas, jadi aku mau tambahkan rawit. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedas, ya wis pakai yang merah besar aja nggak apa-apa ya, atau pakai cabai keriting juga boleh. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, baru kita akan cemplungin lomboknya. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti aromanya udah wangi. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin tempenya. Nanti yang lain nyusul ya. Ini tempenya kita gongsong-gongsong dulu. Jangan langsung ditambahkan bumbu karena aku maunya nanti tempenya itu kayak rodo kegoreng sedikit, Jadi nanti teksturnya kayak gini Flavis. Kalau misalnya Flavis mau digoreng terlebih dahulu setengah matang, ya boleh baru dicemplungin ke bumbunya. Kemudian setelah ini kita baru cemplungin bahan-bahan lain. Tadi ada buncis, kemudian ada cambah dele. Nah, aku kan maunya nanti buncis sama cambah delenya itu enggak sampai yang lembek banget, jadi aku maunya masih krius-krius, jadi aku masukinnya belakangan aja. Kemudian aduk-aduk. Nah, di sini kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini mau pakai gula, garam, penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun gula Jawa ya boleh. Penyedap rasanya sasaknya Flavis di rumah aja. Kalau misalnya Flavis yang nggak suka pakai penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, rasanya enak banget, rupanya ya ayu banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan mumpung masih anget banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, untuk makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Flavis, aku tuh numis kayak gini untuk sarapan itu udah nggak pakai lauk lain lagi, cuman kayak gini aja sama nasi putih, rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang enak banget, yang murah meriah banget. Kita akan bikin tumisan atau oseng buncis ya. Kita akan siapkan buncis, kemudian kita potong 2-3 cm. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai tahu putih. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu putih, juga bisa pakai tahu kuning ataupun pakai tahu coklat. Kemudian kita akan potong kotak-kotak. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan kecambah dele maksudnya. Kalau nggak ada kecambah dele juga bisa pakai kecambah kacang hijau, itu juga enak banget. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu irisnya. Di sini kita siapkan bawang bombay. Kemudian setelah ada bawang bombay, di sini karena aku maunya pedas, jadi ya mau aku tambahkan cabai rawit. Ini juga akan kita potong tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, Flavis bisa pakainya cabai merah besar ataupun cabai merah keriting kayak gini, itu juga nggak apa-apa, nggak akan terlalu pedas banget ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi, aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi brambang atau bawang merah ya.
Kemudian kita akan iris tipis-tipis juga. Pokoknya resep kali ini simpel banget deh. Bumbunya tuh cuma diiris-iris aja, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, nggak perlu numbuk-numbuk, wis yang praktis-praktis aja. Kemudian di sini kita akan sisihkan. Kita langsung siapkan wajan, beri minyak, langsung kita gongsong semua bumbunya jadi satu aja. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget, nggak usah sampai terlalu coklat ya, sampai udah wangi aja udah cukup. Kemudian di sini kita akan cemplungin langsung pertama-tama tahunya, kemudian kita akan aduk-aduk nih, jangan langsung dimasukkan semua bahan lainnya ya. Jadi biarkan tahunya matang dulu, terus nanti kayak ada goreng gitu istilahnya. Kemudian kalau misalnya tahunya sudah agak coklat kayak gini, baru kita akan cemplungin buncisnya dan juga toge kedelainya. Kemudian kesini kita akan aduk-aduk. Nah, kalau sayur-sayuran gini kan masaknya udah nggak usah lama-lama, Flavis, aduk-aduk sebentar. Nah, di sini aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita akan tambahkan garam, gula pasir, kemudian penyedap rasa. Boleh juga pakai gula Jawa, Flavis. Untuk penyedap rasanya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu jamur, kaldu sapi, itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita aduk-aduk. Nah, ini hasilnya, ini sudah mateng. Sayuran juga masih hijau, masih cantik banget, masih krius-krius. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, nanti kita makan pakai nasi anget. Aku tuh suka banget lauk ini tuh, makamnya pakai tempe atau tahu bacem, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video verifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan usus. Ini nanti rasanya enak banget. Walaupun tampilannya kayak elek, tapi rasanya tuh enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan usus. Ini tadi ususnya udah aku cuci bersih banget. Terus setelah dicuci bersih kita akan rebus. Di sini ngerebusnya tambahin garam, terus tambahin daun salam. Kemudian kita akan rebus. Ini kan tadi air mendidih, terus kita cemplungin ususnya. Kemudian kita biarkan mendidih lagi dan kita akan rebus kurang lebih 5 sampai 6 menit aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, ini masih aku cuci sekali lagi Flavis. Jadi begitu selesai diangkat, ini langsung disiram dengan air panas, cuci lagi, bilas. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Tadi kan masih panjang-panjang, ini aku potong-potong bagian jadi kecil-kecil. Kemudian setelah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Nah, kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai tempe. Nah, ini tempenya kalau bisa Flavis, ini tempe kemarin atau rodok semangit. Ini nanti rasanya enak banget. Ini tempenya aku siapkan 2. Ini Flavis bisa lihat ya, ini tempenya itu udah nggak terlalu seger banget. Ini nanti akan bikin rasa masakannya itu jadi ada aroma gimana gitu, itu bikin enak banget. Ini tempenya akan aku potong menjadi bagian kecil-kecil, aku potong kotak-kotak. Flavis juga bisa mau panjang-panjang juga boleh, pokoknya seleranya Flavis aja di rumah. Kemudian setelah kita potong-potong, ini akan kita sisihkan dan kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya. Pertama-tama kita akan siapkan bumbu irisnya. Di sini aku pakai brambang atau bawang merah. Kemudian ini kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan siapkan lagi. Di sini ada cabai merah keriting, boleh juga pakai cabai merah besar. Atau boleh juga Flavis tambahin cabai rawit nih. Kayak aku hari ini aku tambah cabai rawit supaya nanti tumisannya pedes terus gurih gitu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Dan ini bumbunya cukup kita iris, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, wis yang praktis-praktis saja. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan wajan. Kita akan beri minyak. Kalau sudah panas kita tumis terlebih dahulu bawangnya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin cabai-cabeannya dan juga bawang putihnya. Kemudian setelah ini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya harum banget. Baru setelah ini kita akan langsung cemplungin tempenya. Tempenya ini akan kita aduk-aduk dulu, jangan langsung dimasukin ususnya ya. Kita walak-walik dulu tempenya sampai nanti agak kering, baru kita akan cemplungin ususnya. Kemudian ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu, ada garam, gula, boleh pakai gula pasir, boleh juga pakai gula merah. Kemudian tambahkan air, boleh juga tambahkan penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis. Kemudian ini akan kita masak lagi sampai nanti airnya asat dan rasanya enak banget seperti ini. Ini sudah mateng, aromanya itu harum banget, rasanya juga enak banget.
Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan ya. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget. Rasanya kalau udah maem kayak gini tuh udah nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffies mau bikin resep tumisan selada air. Ini enak banget, resepnya juga simpel banget. Aku tuh suka banget sama selada air, jadi mau diapain aja enak. Ditumis enak, dibikin pecel enak, dibikin kelubar, pakai sambal terasi juga enak. Dibikin lalapan mentah-mentah kayak gini aja, rasanya udah enak banget. Nah, ini akan kita potong-potong, kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai toge. Dah, toge sama selada air aja, rasanya udah enak banget. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu-bumbunya aku bener-bener pakai bahan yang seadanya. Ini kita pakai bawang putih, kemudian di sini aku siapkan lagi cabai keriting. Kalau misalnya Fluffies nggak punya, boleh cabai besar, ataupun Fluffies misalnya mau lebih pedas lagi, boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Fluffies di rumah ya. Kemudian ini kita potong-potong. Setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan lagi wajan. Ini wajannya kita akan beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita langsung gongsong bawang dan juga cabenya sampai nanti aromanya harum banget. Nah, setelah aromanya harum, di sini kita akan langsung cemplungin selada airnya. Nah, ini kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, bagi Fluffies yang belum pernah nyoba resep ini, jadi kalau selada air itu kan cepet banget matangnya Fluffies, jadi masaknya itu nggak usah lama-lama, cukup kita aduk-aduk, itu nanti sebentar banget mateng. Nah, aku juga mau kasih tahu ke Fluffies di rumah kenapa sih hari ini aku bikin resep tumisan selada air. Jadi ceritanya tadi pagi aku habis sarapan di warung makan nasi rames, sekalian pergi ke pasar, terus ada lauk kayak gini Fluffies. Terus aku langsung kepikiran aku juga mau bikin tumisan kayak gini untuk Fluffies di rumah, karena memang rasanya tuh enak banget, jadi seger gitu. Terus bumbunya juga sederhana banget, jadi cuman kalau aku bilang masakan cemplang-cemplung sereng mateng gitu doang Fluffies. Nah, ini kalau misalnya sudah setengah mateng, kita akan masukkan togenya, kemudian tambahkan lagi garam. Nah, di sini supaya lebih seger lagi, aku mau tambahkan tomat. Nah, kalau togenya udah masuk, ini wis cuman oseng-oseng sebentar, habis itu ini nanti langsung kita angkat. Nah, tumisan selada air ini Fluffies ini enak banget, nanti kita maknya pakai nasi anget. Terus habis itu telur dadar itu dikasih daun bawang sedikit. Terus habis itu ada tempe goreng sereng, tapi tempe goreng serengnya itu gorengnya jangan tipis-tipis Fluffies, jangan gendut-gendut. Terus habis itu nanti di garis-garis tengahnya itu bumbunya itu cuma bawang putih sama garam aja. Itu digoreng sereng enak banget, itu cocok banget kita makan pakai tumisan model kayak gini. Nah, sekarang kalau usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffies mau bikin resep tumisan pare yang sederhana banget tapi rasanya enak banget. Kebetulan tadi tuh waktu di pasar lihat pare tuh seger-seger banget, makanya aku langsung beli dan aku mau bikin resepnya untuk Fluffies di rumah. Ini bagian dalam parenya kita buang ya. Nah, di sini aku mau potong tipis-tipis. Nah, kalau aku masak pare itu lebih suka yang masih ada rasa pahitnya Fluffies. Jadi nanti aku nggak melalui proses yang kayak diremut pakai garam, itu aku nggak mau pakai proses itu karena aku masih pengen ada rasa pahitnya di parenya. Tapi kalau misalnya Fluffies suka dengan pare tapi nggak mau ada rasa pahitnya, boleh pakai proses itu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Aku pakai tahu kuning Fluffies. Kalau misalnya Fluffies nggak ada tahu, juga bisa ganti pakai tempe yang semangit ataupun tempe yang belum terlalu jadi, itu nanti rasanya enak banget. Kemudian untuk bumbunya di sini kita siapkan cabai merah keriting, kemudian cabai merah besar. Ini kita potong tipis-tipis ya. Karena aku mau lebih pedas lagi, jadi aku mau tambahkan cabai rawit. Ini nanti Fluffies bisa pakai, boleh enggak ya. Kalau misalnya pedas, mau pedas boleh ditambahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Selain ada bawang putih, kita juga akan pakai brambang. Ini juga akan kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya.
Kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah ini kita akan masukkan cabai merah, cabai hijau, plus jadi satu aja cemplungin. Kemudian setelah ini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya harum. Oh ya, tambahkan lagi daun salam ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Setelah ini kita akan cemplungin pareknya. Kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai nanti pareknya rodok layu. Baru nanti kita akan cemplungin tahunya. Setelah tahunya masuk, di sini kita akan aduk-aduk sebentar. Nah, kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, Flavis. Di sini kita akan pakai garam cukupnya, kalau penyedap rasa boleh. Kemudian gula Jawa atau gula pasir. Kemudian di sini aku mau tambahkan kecap manis sedikit dan juga saus tiram sedikit. Jadi biar nanti rasanya itu gurih banget. Kemudian ini akan aku tambahkan lagi sedikit air, nggak usah banyak-banyak, airnya sedikit aja. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi sampai nanti mateng dan airnya asat. Ya walaupun warnanya nggak terlalu hijau banget, tapi ini rasanya enak banget, Flavis. Nah, sekarang nggak lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini akan kita makan pakai nasi yang anget, terus kalau ada tempe goreng sereng, wis jan, itu akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kulit belinjo nih. Ini rasanya enak banget, apalagi kalau untuk sarapan. Jadi biasanya kalau Flavikasi pagi-pagi ke pasar, suka mampir ke warung nasi rames nih, terus suka ada lauk kayak gini. Rasanya itu enak banget. Terus kalau misalnya maam nasinya juga masih hangat, terus minumnya teh hangat, wis pokoknya enak banget. Ini kita siapkan kulit belinjonya. Setelah ini kita cuci bersih ya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi, aku pakai kecambah kedelai. Ini yang nanti bikin rasanya juga tambah enak lagi. Selain itu di sini aku mau tambahkan juga tahu coklat ya. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu coklat, juga bisa pakai tahu putih ataupun tahu kuning juga nggak apa-apa. Kemudian ini kan kita potong kotak-kotak. Setelah kita potong-potong, ini akan kita sisihkan dulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Sebenarnya bumbunya itu ya sederhana banget. Di sini kita akan siapkan cabai hijau yang besar ya. Kemudian kita potong tipis-tipis. Setelah kita potong-potong, di sini aku mau tambahkan juga cabai merah yang keriting. Boleh juga pakai cabai merah yang besar. Kemudian kita potong-potong juga. Nah, karena aku mau pedes, jadi aku mau tambahkan cabai rawit, Flavis. Kalau nggak mau pedes, boleh di skip aja cabai rawitnya. Kemudian tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya kita potong-potong juga. Setelah ini tambahkan lagi berambang. Ini berambangnya juga cukup kita potong-potong aja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dulu dan kita akan siapkan wajan. Kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya. Kemudian setelah ini langsung masukkan cabai, tambahkan juga daun salam supaya aromanya jauh lebih harum lagi. Kita akan tumis lagi sampai benar-benar aromanya harum. Kemudian setelah ini kita langsung cemplungin semua bahan jadi satu, langsung cemplungin aja semuanya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, di sini masaknya memang agak lama, Flavis, nggak seperti kita masak sayur-sayuran hijau-hijauan. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian tambahkan gula Jawa. Kalau nggak ada gula Jawa, boleh pakai gula putih, nggak apa-apa. Tambahkan garam, penyedap rasa kalau mau. Kalau nggak pakai penyedap rasa juga rasanya udah enak banget. Kemudian setelah ini kita akan tutup dan kita akan masak pakai apinya yang sedang aja. Nah, kita wolak-walik. Kalau misalnya nanti dirasa sudah cukup matang, baru nanti kita akan matikan apinya. Nah, kalau di sini Flavikasi mau kuahnya itu rodok nyemek-nyemek gitu, Flavis. Jadi nggak terlalu kering juga nggak terlalu basah banget. Nah, seperti ini aja, Flavis. Ini sudah mateng. Warnanya cantik banget ya. Aromanya juga harum banget dan rasanya juga enak banget. Senajan masakan desa tapi rasanya enak banget. Sekarang kita akan langsung maam dengan nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu
ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal kangkung. Jadi ini bukan tumis kangkung lagi Fluffy, jadi sambal kangkung. Jadi nanti sambal terus habis itu dikasih kangkung cemplungin situ sekalian. Jadi maam kangkungnya udah gak perlu sambal lagi. Ini aku siapkan kangkungnya 2 ikat, maamnya masaknya tuh sekaligus banyak karena nanti yang maam tuh banyak. Ini kangkungnya aku petik-petikin, Fluffy boleh rajang juga nggak apa-apa, boleh dibelah habis itu dirajang juga nggak apa-apa. Saya Fluffy saja, saya suka-sukanya Fluffy saja mau model gimana motongnya. Kalau aku sih kadang ya tak potong, kadang ya tak petikin kayak gini. Yang penting nanti pada saat cuci harus benar-benar dibilas berapa kali supaya benar-benar bersih. Kemudian ini sudah selesai dipetikin, kita akan cuci bersih dan kita akan siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini aku pakai cabai rawit, kemudian kemiri, brambang, bawang, kemudian cabai merah. Jadi cabainya nggak cuma cabai rawit merah tapi juga aku kasih cabai merah keriting. Nah ini akan kita haluskan, boleh juga diulek nggak apa-apa. Kalau pakai blender tambahin air ataupun minyak supaya lebih gampang menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan. Kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis nih bumbu sambalnya. Kalau sudah masuk, kita kecilkan apinya. Jadi kita akan masak sampai nanti sambalnya benar-benar mateng dan juga tanek. Kemudian baru kita akan masukkan kangkungnya. Kalau kangkungnya sudah masuk, itu masaknya tuh nggak usah lama-lama karena kangkung itu sebentar banget sudah mateng. Jadi sambalnya tuh harus dimatengin dulu, baru setelah itu kangkungnya masuk. Nah sini habis bisa lihat warnanya cantik banget, warna merah sambalnya dan juga warna hijau kangkungnya. Nah ini kan kita masaknya tuh nggak usah lama-lama Fluffy. Jadi kalau kangkung itu sebentar sereng aja udah mateng, makanya tadi sambalnya biar mateng dulu. Setelah itu baru kita akan masukkan kangkungnya. Nah, ini kalau udah begini maknya tuh udah nggak perlu pakai sambal lagi Fluffy, karena ini sudah kita aduk langsung dengan kangkungnya dan juga bareng sambalnya. Tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kalau misalnya mau tambahkan gula pasirnya sedikit aja. Atau pakai gula Jawa juga sedikit aja, nggak usah terlalu banyak ya. Kemudian ini akan kita aduk-aduk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, biar nanti pada saat kita maem itu warnanya tuh masih hijau cantik dan masih krius banget. Wah enak banget ya, aku suka banget kalau maem ini tuh pakai nasi putih anget. Apalagi kalau di kampungnya Fluffy Kasih itu ada namanya nasi oyek, itu juga enak banget kalau di maem pakai kangkung seperti ini. Gak usah lama-lama lagi ya, kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep yang simple banget. Ini cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Kita akan masak udang ya. Kebetulan kita udah lama banget nggak bikin resep masakan udang. Hari ini udangnya mau kita tumis dengan aneka sayuran. Nah ini udangnya mau aku buang kulit aja ya, kemudian kotoran ada di punggungnya juga kita buang. Tapi bagian ekornya disisain supaya nanti kelihatan cantik aja. Kemudian kita cuci bersih. Setelah cuci bersih kita sisihkan, kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai brokoli. Nah tumben ya Fluffy Kasih tuh masak brokoli gitu. Biasanya masakannya tuh deso tenan, tapi hari ini masak brokoli. Gak apa-apa ya, sekali-kali kita makan masakan sing rodo kelondo-londoan. Nah ini brokolinya akan kita potong. Ini potongnya sesuai dengan seleranya Fluffy aja, mau gede-gede boleh, mau kecil-kecil boleh. Kemudian ini kalau sudah dipotong-potong, kita akan rendam dulu dengan air. Ini airnya kita kasih sedikit garam. Kemudian ini diamkan kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit kita akan cuci dan bilas sampai bersih banget. Nah ini setelah dicuci bersih, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan jamur. Nah jamur ini sesuaikan dengan selera Fluffy aja. Boleh jamur kayak gini, ini jamur kancing namanya. Boleh jamur kuping ataupun boleh jamur apa tuh namanya shiitake dan lain sebagainya, itu juga boleh banget. Kemudian kita akan rebus terlebih dahulu brokolinya, beri sedikit garam dan minyak. Rebusnya tuh nggak usah lama-lama Fluffy, jadi begitu air mendidih cemplung, aduk-aduk, udah angkat. Nanti warnanya masih tetap cantik dan rasanya masih enak banget dan masih krius. Kemudian kita sisihkan ya. Setelah ini kita akan siapkan lagi wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong bumbunya sampai nanti benar-benar harum banget. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan langsung masukkan
udangnya. Nah, ini udangnya akan kita masak sampai nanti mateng dan warnanya itu udah berubah Flavis. Kalau udang itu kalau dimasak dia akan kemerahan seperti ini. Kemudian masukkan jamurnya, kita akan aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya dirasa jamurnya sudah setengah matang kayak gini, kemudian di sini kita akan langsung cemplungin brokolinya. Nah, kalau misalnya brokolinya udah masuk Flavis, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Ini kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau mau tambahkan merica bubuk juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini udah matang Flavis. Brokolinya masih kriuk-kriuk, rasanya enak banget, gurih banget. Ini udah nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Maemnya pakai nasi putih anget, wis nggak perlu lauk lain lagi karena udah ada sayurnya, udah ada udangnya. Ini cukup kita maem untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kangkung. Wah, ini favoritnya Flavi Kasih banget. Pokoknya dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya kangkung tuh tetap jadi favoritnya Flavi Kasih. Ini kangkungnya sudah dicuci bersih ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan bahan lainnya. Sini aku pakai tahu kopong. Biasanya kalau numis kangkung, kalau nggak kangkung doang itu biasanya tak tambahin cambah dele ataupun pakai tempe atau pakai teri, itu juga enak banget. Nah, hari ini aku pakainya tahu kopong aja. Ini kan kita potong panjang-panjang supaya lebih cantik. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bumbunya. Untuk bumbunya wis pokoknya pakai yang simpel-simpel aja. Di sini kita cuman pakai lombok, bawang, brambang. Nah, ini untuk cabenya atau lomboknya di sini aku pakainya yang rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, Flavis bisa pakai cabai merah besar ataupun pakai cabai merah keriting, itu nggak terlalu pedes. Teman hari ini karena aku maunya pedes banget, jadi aku pakai cabai rawit. Jangan lupa tambahin bawang putih. Ini bawang putihnya akan kita potong tipis-tipis. Selain cabai bawang putih, kita akan tambahkan lagi brambang ataupun bawang merah. Nah, semua bahan ini akan kita iris. Jadi resepnya benar-benar simpel banget, nggak ada ngulek-ngulek, nggak ada blender-blender. Jadi semuanya cukup kita potong-potong aja. Jadi masakannya itu kalau Flavi Kasih bilang asal cemplang-cemplung sereng mateng udah itu, tapi rasanya enak banget. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita langsung cemplungin aja jadi satu semua bumbunya. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya udah wangi banget. Baru nanti kita akan cemplungin tahu kopong yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian ini akan kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai tahunya matang. Nah, kalau mau kasih garam nanti dulu, jangan di saat ini, karena kalau misalnya ngasih garamnya duluan, asinnya itu cuma ke tahunya nggak ke kangkungnya. Kemudian ini kangkungnya kita masukkan, kita wolak-walik, biarkan sampai nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Baru setelah ini kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Misalnya tadi kita mau pakai garam ataupun mau pakai penyedap rasa, itu kita masukkan sekarang. Nah, di sini untuk yang membedakan nanti aku mau pakai kecap manis Flavis. Jadi kalau biasanya aku masak kangkung pakai saus tiram ataupun cuman pakai bawang putih diceprek. Nah, hari ini aku mau tambahin kecap. Ini ternyata rasanya enak loh, masak kangkung pakai kecap tuh enak rasanya. Ini cukup kita aduk-aduk aja. Kalau setelah kecapnya masuk, kemudian nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung angkat, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi yang masih anget, masih kemebul. Terus kalau misalnya Flavis ada tempe goreng sereng, itu boleh banget. Apalagi kalau tempe goreng serengnya itu tempe sumpil ataupun kalau yang tempe biasa juga boleh, cuman gorengnya itu potongnya tuh kandel-kandel, itu nanti enak banget rasanya dimaem pakai sayur ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari tempe. Hari ini kita mau bikin tempe kecap lombok hijau yang enak banget. Kebetulan karena Flavi Kasih tinggal di Kebumen, jadi yang namanya tempe ataupun ada tahu itu rasanya enak banget, beda kalau di tempat atau di daerah-daerah lain. Ini tempenya akan kita bikin tempe kecap lombok hijau ya. Ini pertama-tama kita siapkan tempe, kemudian kita potong memanjang. Kemudian untuk bumbunya di sini kita pakai yang simpel-simpel aja. Kita akan pakai lombok hijau yang gede. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas bisa tambahkan cabai hijau yang rawit ya.
Kemudian ini akan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita potong-potong tipis-tipis aja kayak gini. Setelah dipotong-potong kemudian kita akan sisihkan. Kemudian nanti kita akan siapkan lagi nih ada berambang. Jadi ini masakan tuh bumbunya cuma lombok, bawang, berambang, gula, garam. Dah itu aja, tapi rasanya enak banget. Kalau berambangnya sudah kita potong-potong, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan siapkan wajan. Kita akan beri minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng tempenya sampai nanti mateng, kuning kecoklatan dan kering kayak gini. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Bisa juga diangkat kalau wajannya kurang lebar ya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin berambang dan juga bawangnya. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Setelah harum di sini kita akan campurkan dengan tempenya. Kemudian kalau sudah tercampur di sini kita akan cemplungin air ya. Airnya nggak usah banyak-banyak supaya ini rodok basah aja, tapi jangan sampai nanti kebanyakan terus sampai jadi lembek banget. Tambahkan lagi daun salam. Harusnya daun salamnya di awal tadi ditumis, cuman Fluffy kasih rodok ngantuk ini. Jadi ya wis nggak apa, kita cemplungin aja. Tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, kecap manis. Kemudian kita akan aduk-aduk biarkan nanti kuahnya rodok asat. Nah, kalau udah terakhir masak di sini kita akan cemplungin lombok hijaunya. Nah, kenapa sih ini lombok hijaunya masukinnya di akhir masakan? Jadi supaya nanti pada saat penyajian warna cabenya itu masih cantik banget, lapis masih hijau, masih menggoda banget. Nah, kalau cabai hijau sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian seperti ini aja lapis, ini sudah matang, ini rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget kalau kita mau pakai tumis kangkung ataupun tumis kacang panjang, terus ada endog dadar, terus kita tambahin lagi misalnya mau ada bakwan, itu juga rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.